Langit sore di desa Karangsari tampak kelabu, meski musim hujan belum tiba. Angin bertiup malas menyapu pepohonan jati di sepanjang jalan tanah yang mengarah ke rumah sederhana milik Raka, seorang pria 27 tahun, tampan namun letih oleh hidup. Ibunya, Buwarti, terbaring lemah di dipan bambu. Napasnya memburu sejak seminggu terakhir. Seorang janda penjual gorengan yang dulu disegani, kini tubuhnya ringkih seperti tulang-tulang yang ingin menyerah. Raka bekerja serabutan di kota, dari kuli bangunan, ojek online, sampai buruh cuci piring di warung Padang. Tapi semua penghasilan itu tak cukup untuk menutupi utang 15 juta rupiah yang ditinggalkan almarhum ayahnya. Pinjaman yang terus berbunga dari Pak Samsuri, rentenir desa yang suka tersenyum sambil mengancam. Kalau akhir bulan belum lunas juga, rumah ini gue ambil, Ka. Ujar Samsuri dengan nada ringan tapi menohok. Ibumu juga bisa gue bawa ke panti. Siapa yang mau ngurusin orang setengah mati gitu? Raka menunduk. Matanya merah. Bukan karena marah, tapi karena air mata yang tak pernah bisa ditumpahkan di depan ibunya. Malam itu, saat Raka duduk sendirian di bel-bel depan rumah, ponselnya berdering. Sebuah nomor asing dari luar negeri. Ia ragu, tapi mengangkat. Hello. Istis, Raka Wicaksono, suara perempuan di seberang. Logat asing namun jelas menyebut namanya dengan benar. Ya, saya. Siapa ini? My name is Amelia Van Houten. I'll be flying to Indonesia next week. I'd like to meet you, to discuss a very personal matter. Raka terdiam. Tak mengerti, tak kenal siapa Amelia. Tapi suara itu mengandung sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Antara curiga dan penasaran. Kenapa saya? Tanya Raka pelan. Karena saya ingin menikah denganmu. Sambungan terputus. 3 hari setelah telepon aneh itu, Raka hampir melupakannya. Ia mengira mungkin itu hanya lelucon iseng, atau penipuan. Namun pagi itu, suara gaduh dari luar rumah mengejutkannya. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Raka. Debu jalan desa beterbangan saat pintu mobil terbuka. Seorang perempuan tinggi, berkulit putih pucat dengan rambut pirang terikat rapi, turun dari mobil. Warga desa mulai berkerumun, berbisik-bisik. Ia mengenakan gaun simpel namun berkelas, sepatu yang tampak tak pernah menginjak tanah becek, dan tatapan mata biru tajam yang langsung mengarah pada Raka. Kamu Raka? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Raka mengangguk pelan, masih dalam pakaian rumah, bingung dan kiku. Saya Amelia Van Houten. Boleh kita bicara di tempat yang lebih pribadi? Mereka duduk di ruang tamu rumah Raka. Di balik dinding kamar, Buwarti batuk pelan. Amelia membuka map coklat dari dalam tasnya dan menyeretnya ke hadapan Raka. Ini, surat lunas utang ibumu. 15 juta. Bunga 5 juta. Semua sudah saya bayar ke Pak Samsuri pagi tadi. Apa? Raka berdiri kaget. Kenapa kamu? Tenang dulu. Amelia menatap lurus. Saya tahu kamu pasti bingung. Tapi saya tidak datang dari tempat jauh hanya untuk main-main. Saya datang untuk menikahimu. Raka nyaris tertawa. Meski itu tak keluar. Kamu bahkan baru melihat saya. Kamu bule. Kamu kaya. Kenapa kamu mau menikah sama orang seperti saya? Amelia terdiam sejenak. Matanya menatap keluar jendela. Lalu kembali ke Raka. Karena saya punya alasan. Dan saya tidak butuh kamu mencintaiku. Saya hanya butuh kamu jadi suami saya. Selama 1 tahun. Suasana menjadi tegang. Raka merasa seolah hidupnya berubah arah dalam sekejap. Di satu sisi, utang ibunya sudah lunas. Di sisi lain, ia ditawari sebuah pernikahan kontrak oleh seorang perempuan asing yang tak dikenalnya. 1 tahun, gumam Raka. Setelah itu, kamu bebas. Kamu akan mendapat imbalan besar. Tapi kamu harus ikuti semua syarat saya. Tanpa bertanya terlalu banyak. Amelia berdiri, merapikan rambutnya dan menatap Raka sekali lagi. Kamu punya waktu 1 malam untuk berpikir. Kalau besok kamu setuju, kita menikah hari Senin. Kalau tidak, saya akan pergi, dan kamu tetap berhutang 15 juta.
Malam itu, Raka nyaris tak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela kamar, menatap langit yang mendung seolah menanti keputusan besar. Di dalam rumah kecil itu, ibunya sudah terlelap, tidak tahu bahwa nasib anaknya tengah dipertaruhkan oleh satu pilihan, menikah dengan perempuan asing yang misterius, atau membiarkan mereka terjerat hutang selamanya. Paginya, Raka menemui Amelia yang menginap di penginapan milik kepala desa. "Saya setuju, tapi saya punya satu syarat." Amelia menaikkan alisnya. "Penasaran? Saya tetap tinggal di rumah saya, dekat ibu. Saya nggak bisa ninggalin beliau." Amelia hanya tersenyum kecil. "Itu bukan masalah. Mulai sekarang, rumah ini juga milikmu." Hari Senin datang lebih cepat dari yang Raka bayangkan. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di balai desa. Hanya dihadiri oleh kepala desa, beberapa tetangga yang penasaran, dan Buarti yang duduk di kursi roda dengan senyum samar meski tubuhnya lemah. Amelia mengenakan kebaya putih elegan. Raka memakai jas sewaan yang sedikit longgar. Saat kepala desa memintanya mengucap akad, Raka menghela napas panjang sebelum mengucapkannya dengan suara gemetar. "Saya terima nikahnya Amelia Van Houten, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas 10 gram, dibayar tunai." Tepuk tangan terdengar hambar. Tak ada senyum di wajah Raka, hanya kebingungan dan kekosongan. Malamnya, mereka menempati rumah besar di pinggir desa, milik pribadi Amelia, yang seolah tiba-tiba muncul dari tanah. Rumah itu sunyi, mewah, tapi dingin. Tak ada pelayan. Tak ada suara. "Kita punya kamar masing-masing," ucap Amelia. "Dan ada satu aturan utama." "Apa?" "Jangan pernah membuka pintu kamar saya. Apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi, jangan buka." Raka mengangguk perlahan. Kepalanya penuh tanya. Lalu Amelia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Malam pertama itu, Raka tak bisa tidur. Tapi bukan karena gugup, melainkan karena pukul 3 pagi, terdengar suara tangisan pelan dari kamar Amelia. Tangisan diikuti suara seseorang berbicara dalam bahasa asing, bahasa yang bukan Inggris, bukan Belanda, dan tidak dikenalnya sama sekali. Ia mendekati pintu itu, dan berdiri diam selama hampir 5 menit. Lalu kembali ke kamarnya, dengan dada berdegup kencang dan perasaan tak tenang. Sudah 3 malam Raka tinggal serumah dengan Amelia. Dan sudah 3 kali pula, tepat pukul 3 pagi, suara tangisan dan bisikan asing terdengar dari balik pintu kamar perempuan itu. Ia belum berani bertanya, apalagi melanggar larangan Amelia. Tapi rasa penasaran di dada tumbuh makin besar, menyaingi rasa takut yang belum bisa ia jelaskan. Di siang hari, Amelia bersikap normal, bahkan terlalu normal. Ia akan duduk di taman belakang, membaca buku atau menelpon seseorang dalam bahasa asing yang tak pernah Raka pahami. Ia jarang bicara, tapi ketika bicara, selalu dengan tenang dan penuh kendali. "Kenapa kamu pilih saya?" tanya Raka suatu sore, berusaha memecah keheningan. "Karena kamu tidak seperti laki-laki kebanyakan," jawab Amelia sambil tetap menatap kolam ikan kecil di depannya. "Maksud kamu? Kamu bukan orang yang mengejar uang. Kamu tahu rasanya berkorban. Itu yang saya butuhkan." Jawaban itu terdengar seperti pujian, tapi juga seperti teka-teki yang menyisakan lebih banyak pertanyaan. Suatu malam, Buarti tiba-tiba batuk keras dan sulit bernapas. Raka segera membawa ibunya ke rumah. Tak ada dokter di desa malam itu. Dalam panik, ia meminta bantuan Amelia. Perempuan itu turun dari kamarnya dengan cepat. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat ketakutan di mata Amelia. Tapi bukan karena kondisi Buarti, melainkan karena Raka berdiri hanya beberapa langkah dari pintu kamarnya, yang masih terbuka sedikit. Amelia segera menutup pintu itu rapat dan berkata pelan, "Kamu janji, Raka, jangan pernah dekati pintu itu lagi. Kamu belum siap untuk tahu." Setelah memberi obat yang ia bawa entah dari mana, Amelia merawat Buarti dengan sangat cekatan. Bahkan jauh lebih telaten daripada Raka sendiri. Dalam 1 jam, kondisi sang ibu mulai stabil. "Kamu seperti pernah merawat orang sakit sebelumnya," gumam Raka.
Saya pernah kehilangan seseorang, jawab Amelia singkat, kemudian beranjak pergi. Malam itu, Raka kembali tak bisa tidur. Dan pukul 3 pagi, suara itu kembali datang. Tapi kali ini bukan tangisan, melainkan jeritan. Endeng. Mencekam. Dan terdengar seperti dua suara tumpang tindih. Satu suara perempuan muda, satu lagi, suara tua penuh amarah. Jantung Raka nyaris berhenti. Tangannya perlahan bergerak ke gagang pintu kamar Amelia. Hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Hanya sedikit membuka. Raka. Suara Amelia dari belakangnya membuatnya membeku. Perempuan itu berdiri di balik bayangan lorong. Hanya diterangi cahaya samar dari lampu gantung. Rambutnya terurai acak. Wajahnya tampak letih. Tapi matanya tajam seperti tak pernah tidur. Kalau kamu buka pintu itu, kamu nggak akan bisa kembali jadi dirimu yang dulu. Sejak malam itu, Raka makin sadar. Amelia menyimpan sesuatu yang besar dan berbahaya. Siang harinya, ia pergi ke warung kopi dekat balai desa, bertemu Pak Roni, mantan guru SD yang kini lebih sering nongkrong di warung dan menjadi arsip hidup Desa Karangsari. Pak Roni, pernah dengar nama Van Houten sebelumnya? Van Houten. Pak Roni mengerutkan kening. Bule itu, ayahnya dulu sering datang ke sini, 20 tahunan lalu. Eksentrik, kaya, tapi tertutup. Katanya dia beli tanah di pinggir hutan. Bangun rumah gede banget, tapi jarang ditempati. Amelia tinggal di rumah itu sekarang. Pak Roni menatap tajam. Hati-hati, Kak. Dulu ada cerita. Ayahnya itu ahli okultisme. Sering ngadain ritual. Bahkan katanya sempat menghidupkan orang mati. Tapi semua orang nganggep itu cuma mitos. Raka terdiam. Kepalanya makin penuh dengan tanya. Malam harinya, Amelia mengajaknya makan malam di teras belakang. Suasana hening. Hanya suara jangkrik dan gemericik air kolam. Kamu mau tanya sesuatu? Kata Amelia tiba-tiba. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan di kamar itu? Kalau aku bilang, kamu nggak akan percaya. Coba saja dulu. Amelia menatapnya. Lama. Lalu menghela napas. Aku bukan datang ke sini cuma untuk menikah dan menyelamatkan ibumu. Aku datang karena aku butuh sesuatu. Dari kamu. Apa? Amelia memalingkan wajah ke langit. Ayahku dulu melakukan kesalahan besar. Dia membuka sesuatu dari dunia lain. Dan aku mewarisi akibatnya. Sekarang, aku harus menutupnya kembali. Tapi aku nggak bisa sendirian. Aku butuh orang yang lahir. Tepat pada hari kematian ibuku. Dan itu kamu, Raka. Raka mengerutkan kening. Kamu tahu kapan aku lahir? 12 Juli 1997. Tengah malam. Hari ketika ibuku mati di rumah itu. Jantung Raka seketika berdetak kencang. Apa maksudmu? Aku, bagian dari ritual. Amelia tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan pelan masuk rumah. Tapi sebelum masuk, ia berbisik. Malam ini, pintu itu akan terbuka sendiri. Tapi kamu harus memilih. Masuk atau pergi dan tinggalkan semuanya. Termasuk aku. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik, menyisakan kabut tipis yang menyusup ke sela jendela. Raka duduk di ranjang, menatap jam dinding yang bergerak pelan menuju angka 3. Tepat pukul 3. Klik. Suara kunci pintu kamar Amelia berputar sendiri. Pintu itu membuka perlahan, berderit seperti diseret waktu. Untuk sesaat, tidak ada suara, tidak ada tangisan, tidak ada bisikan. Hanya hening yang menggigit tulang. Dengan napas tertahan, Raka bangkit. Kakinya melangkah perlahan ke lorong, menatap pintu yang kini terbuka lebar. Di dalamnya, gelap total, seperti ada kegelapan yang tak bisa disentuh cahaya. Amelia? Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Suara lantainya berbeda, lebih berat, lebih pekat. Seperti berjalan di atas tanah basah, bukan kayu. Udara di dalam kamar itu lembab. Bau dupa dan bunga layu memenuhi hidungnya.
Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin tua berbingkai emas, besar dan tinggi, seperti tidak berasal dari dunia ini. Di sekelilingnya, terdapat lingkaran simbol yang digambar dengan kapur dan darah kering. Dan di dalam pantulan cermin, bukan dirinya yang terlihat, melainkan seorang perempuan, mengenakan gaun putih berlumur tanah, rambut panjang menutup wajah, dan tubuhnya sedikit bergetar seperti menahan jeritan. "Siapa kamu?" bisik Raka. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat wajahnya. Wajah itu adalah wajah Amelia. Tapi matanya hitam legam, bibirnya membiru, dan dari sudut matanya mengalir air mata darah. "Kamu datang juga, akhirnya." Suara itu berkata, dari dalam cermin. Tiba-tiba, pintu di belakang Raka tertutup sendiri duar, dan kunci terkunci otomatis. Ia mencoba membuka, panik, tapi tak bisa. "Kamu tak bisa keluar sebelum mendengar semuanya," ujar suara itu lagi. Dan dari bayangan gelap di pojok kamar, Amelia yang asli muncul, lemah, pucat, dan berlutut di lantai sambil berkata, "Maafkan aku, Raka. Aku menjebakmu. Tapi ini satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan keluarga kami." Raka hanya bisa membeku di antara dua versi Amelia. Satu di dunia nyata, satu di dalam cermin, dan keduanya menatapnya dengan mata penuh duka dan permintaan tolong. Raka berdiri di tengah kamar yang berubah menjadi tempat ritual. Dinding kamar Amelia perlahan meneteskan darah dari celahnya, dan cermin tua itu kini memantulkan bayangan dunia lain, sebuah ruangan batu, dengan rantai-rantai berkarat yang menggantung dari langit-langit. "Kau harus memilih," bisik Amelia di dalam cermin, dengan suara yang lebih seperti gema dari jurang dalam. "Buka segel itu, biarkan aku keluar, atau semuanya akan berakhir. Termasuk nyawamu." "Jangan percaya padanya," teriak Amelia yang asli, berlutut di lantai, wajahnya penuh keringat dingin. "Itu bukan aku. Itu ibuku, arwah yang selama ini terperangkap karena ayahku melakukan kesalahan besar." Raka memutar tubuh, napasnya memburu. Ia mulai mengerti. Ini bukan sekadar pernikahan aneh. Ini sarang kutukan. Dan dirinya adalah bagian dari ritual tua, yang membutuhkan dua elemen, garis darah dan kelahiran malam duka. "Ayahku membuka gerbang dunia roh saat ibuku meninggal," kata Amelia terbata. "Dan dia masuk. Tapi roh ibuku tak pernah pergi. Ia menunggu tubuh baru. Dia pikir, kamu adalah pembuka gerbang berikutnya." "Kenapa aku?" tanya Raka putus asa. "Karena kamu lahir di malam yang sama ibuku mati. Tanggal itu, jam itu, adalah penghubung dua dunia. Hanya kamu yang bisa memutus kutukan ini." Cermin bergetar, kaca-kacanya retak sedikit demi sedikit, dan dari dalamnya muncul tangan hitam panjang yang meraba udara, mencari tubuh manusia. "Pilih, Raka," bisik suara dari dalam cermin. "Biarkan aku hidup, atau lihat dia mati perlahan." Amelia mendadak jatuh ke lantai. Darah keluar dari telinganya. Tubuhnya gemetar hebat. "Kalau aku mati, dia akan bebas," katanya lirih. Raka menatap ke sekeliling. Di meja altar kecil, ada sebuah belati perak dan kitab ritual kuno. Dalam tulisan tangan Latin yang ia pahami sebagian, tertulis, "Yang mewarisi darah harus mengorbankan keinginannya sendiri. Hanya dengan menyatukan kehendak dan luka, gerbang bisa ditutup selamanya." "Apa maksudnya?" Raka menggigil. "Kamu harus menikam dirimu di depan cermin," ujar Amelia lirih. "Itu satu-satunya cara untuk menghancurkan gerbang, sebelum arwah ibuku berhasil mengambil alih tubuh siapapun di sini." Cermin kini retak seluruhnya, dan sosok perempuan di dalamnya berteriak dengan suara yang bukan suara manusia. Berat, rendah, seperti ribuan orang bicara bersamaan. "Raka, berikan tubuhmu." Dengan tangan gemetar, Raka mengambil belati itu. Amelia menangis. "Kalau kamu lakukan ini, kamu akan kehilangan sebagian jiwamu. Tapi kamu akan menyelamatkan kita." Raka menatapnya, lalu menatap cermin. Dan perlahan, ia menikam dadanya sendiri, tepat di bawah tulang dada.
Cahaya putih menyilaukan meledak dari cermin. Jeritan roh tua itu terdengar menggelegar, memecahkan kaca dan membuat seluruh rumah bergetar. Sosok itu menghilang, tersedot kembali ke dalam bayangan cermin yang kini hancur menjadi debu. Raka jatuh tersungkur. Tubuhnya berdarah, napasnya tersengal. Amelia merangkak menghampirinya sambil menangis. "Kamu berhasil. Kita sudah bebas," gumam Raka lemah. Langit di atas rumah tua itu tampak lebih cerah esok paginya. Kabut yang biasa menggantung di sekitar halaman telah menghilang. Rumah itu, untuk pertama kalinya sejak lama, terasa seperti tempat tinggal. Namun, di dalam kamar yang rusak, Raka masih tergeletak. Napasnya pelan dan tidak stabil. Amelia duduk di sampingnya. Tangannya terus menggenggam tangan Raka yang dingin. "Kamu tidak boleh mati," bisiknya lirih. Tiba-tiba, tubuh Raka bergerak. Ia menggeliat, dan matanya perlahan terbuka. Tapi saat Amelia menatap wajahnya, ada yang berbeda. Matanya bukan sepenuhnya mata Raka. Separuh irisnya berubah menjadi warna keperakan. Seperti bayangan dari cermin itu masih tertinggal. "Raka?" tanya Amelia cemas. "Aku di sini," jawab Raka pelan. "Tapi aku juga mendengar suara lain. Dia belum sepenuhnya pergi." Amelia tertegun. Ritual itu memang berhasil menutup gerbang, tetapi roh itu tidak sepenuhnya hancur. Sebagian dari jiwanya tertinggal di dalam tubuh Raka. "Itu harga dari segel," kata Amelia. "Kamu menjadi wadah untuk mengurungnya. Dan selama kamu hidup, dia tak bisa keluar. Tapi kamu juga harus menanggung kehadirannya selamanya." Raka menatap tangannya sendiri. Kulitnya pucat, dan kadang urat-uratnya berdenyut dengan warna gelap. "Aku akan hidup dengan bagian dari roh jahat di dalamku." "Ya, tapi kamu masih kamu. Dan selama kamu tetap ingat siapa dirimu, dia tak akan pernah mengambil alih." Hening menyelimuti ruangan. Amelia mendekat, menyentuh pipinya. "Kamu menyelamatkanku. Menyelamatkan desa ini. Aku tidak akan biarkan kamu hadapi ini sendiri." Raka menunduk. Ia tersenyum kecil. "Kita suami istri sekarang. Jadi, kita tanggung sama-sama." Mereka keluar dari kamar itu bersama. Rumah besar itu mulai dibersihkan, dan cahaya matahari masuk lewat jendela yang dulu selalu tertutup. Di luar, angin bertiup lembut. Warga desa mulai penasaran kenapa rumah besar itu kini terbuka. Dan di balik semua itu, tak ada lagi bisikan, tak ada jeritan. Tapi di malam hari, saat Raka bercermin, ia kadang melihat sosok lain berdiri di belakangnya. Diam, menatap, menunggu. Sudah 2 minggu sejak malam ritual itu. Rumah besar milik keluarga Amelia kini perlahan kembali hidup. Tirai-tirai dibuka, lantai dibersihkan, dan cahaya pagi masuk ke sudut-sudut yang sebelumnya ditelan kegelapan. Warga desa mulai berani melintas di depan rumah itu. Beberapa bahkan datang, mengucapkan selamat atas pernikahan Raka dan Amelia. Meski tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah besar itu. Namun, hidup Raka tak kembali seperti semula. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk. Mimpi tentang cermin, suara-suara perempuan menangis, dan bayangan dirinya yang tak lagi memiliki wajah. Kadang, ia merasa tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik kesadarannya. Amelia tahu ini akan terjadi. Rohnya tidak bisa keluar. Tapi ia masih sadar. Dia masih mencoba mencari celah, kata Amelia, sambil menutup kitab tua yang kini selalu ia jaga di sisi tempat tidur. "Kalau suatu hari aku berubah, kamu harus hentikan aku," ujar Raka lirih. Amelia menatapnya tajam. "Jangan bicara begitu. Kamu lebih kuat dari dia. Aku percaya." Suatu pagi, datang sepucuk surat dari seorang pria tua di Belgia, kerabat jauh ibu Amelia. Ia mendengar kabar bahwa warisan keluarga ini telah berpindah tangan. Jika kutukan telah berhenti, maka waktunya untuk membuka bab baru. Tapi hati-hati, tak semua kutukan berakhir sepenuhnya. Ada yang hanya tidur.
Raka membaca surat itu dengan hati gelisah. Lalu malam harinya, Amelia menemukan lemari tua di ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, ada kotak kayu berukir yang belum pernah ia lihat. Amelia membukanya, dan di dalamnya, tersimpan cermin kecil, pecahan dari cermin utama yang dulu pecah. Ia memanggil Raka. Tapi ketika ia kembali ke atas, Raka tidak ada di kamar. Dan di depan cermin kecil itu, samar-samar, terlihat pantulan Raka sedang berdiri di sudut lain rumah, matanya kosong. "Raka?" panggil Amelia. Sosok itu tak menjawab, hanya menatapnya. Lalu berbisik, dari balik cermin. Dia mulai bicara padaku lagi. Malam itu, udara terasa begitu sunyi. Amelia berjalan pelan menuju ruang bawah tanah, membawa cermin kecil yang kini bergetar halus di tangannya. Suara bisikan dari dalam rumah menggema pelan, menimbulkan rasa was-was yang mendalam. Di sudut ruangan, Raka berdiri dengan tatapan kosong, matanya yang keperakan berkilauan di remang cahaya. "Raka, dengarkan aku." Amelia meraih tangannya. "Kita telah melewati semuanya bersama. Jangan biarkan bayangan itu menguasaimu." Raka menatapnya, seolah berperang melawan sesuatu dalam dirinya. "Aku takut. Aku tidak ingin kehilangan diriku." Suaranya bergetar. Amelia mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Kita akan hadapi ini bersama. Cermin ini bukan lagi musuh kita. Aku sudah membaca ritual di kitab itu. Kita bisa mengikat roh itu selamanya. Tapi kita harus percaya dan saling mendukung." Mereka memegang cermin kecil itu bersama, dan Amelia mulai membaca mantra dengan suara mantap. Cahaya lembut menyelimuti mereka, dan perlahan bayangan gelap dalam diri Raka mereda, seperti disedot masuk ke dalam cermin. Setelah beberapa menit, keheningan yang panjang menyelimuti. Cermin kini berkilauan seperti kaca biasa. Tak ada lagi getaran aneh. Raka menghembuskan napas panjang. Matanya kembali normal. "Aku merasa bebas," katanya pelan. Amelia tersenyum, memeluknya erat. "Ini bukan hanya akhir kutukan, tapi awal baru untuk kita." Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa kembali damai. Raka dan Amelia menjalani hari-hari mereka dengan cinta dan keberanian. Utang keluarga lunas, dan mereka membuka usaha kecil bersama, membangun masa depan. Meski terkadang malam tiba dan bayangan samar muncul di pinggir jendela, mereka tahu, selama mereka bersama, tidak ada yang perlu ditakuti.